Selamat pagi. Gimana kabarnya kalian? Apakah kabar kalian masih sehat? Dan pastinya kalian masih tetap sehat, terus masih sukacita. Oke, untuk pertemuan hari ini, sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa, saya mulai. Berdoa selesai. Oke, saya mau mengingatkan ke kalian yang belum absen, tolong segera absen di Google Form ya. Link absennya saya kirim di GC. Nah, kalau semisal kalian ada kendala, paketan kalian habis, kalian bisa konfirmasi di grup. Nanti absennya melalui grup dengan format nama, kelas, dan nomor absen kalian. Seperti itu. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang kelangkaan ya. Jadi kalian sudah mengerti apa itu kelangkaan, terus faktor penyebab kelangkaan itu apa aja, terus cara mengatasi kelangkaan itu apa aja. Dan sampai sekarang kalian tidak ada yang bertanya. Jadi saya anggap materi tentang kelangkaan kalian sudah paham semua. Nah, untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang kebutuhan. Nah, itu LKS kalian bisa kalian buka dan kalian simak itu di halaman 7. Nah, jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang kebutuhan. Sebelum kita belajar tentang kebutuhan, pastinya kalian harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan itu kan sudah tidak asing lagi di kalian. Pastinya kalian sering mengucapkan kata kebutuhan, terus sering mendengar kata kebutuhan seperti itu. Nah, kenapa sih kok kita setiap hari itu harus belanja, terus harus makan? Nah, itu kenapa? Terus kenapa juga kok orang-orang di pasar itu harus berjualan? Kenapa? Karena untuk memenuhi suatu kebutuhan. Nah, makan itu juga termasuk kebutuhan kita setiap hari. Orang yang berjualan di pasar itu kan mendapat uang. Nah, uang itu nanti untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti itu. Nah, dari ilustrasi tadi, menurut kalian sudah ada gambaran nggak? Menurut kalian kebutuhan itu apa sih? Kamu misal si A, saya butuh membeli pakaian. Nah, kebutuhan itu apa? Oke, kita lihat bareng-bareng ya di sini kebutuhan. Nah, kebutuhan di sini itu nanti dapat diartikan hasrat atau keinginan manusia untuk memenuhi dan menikmati kegunaan, entah itu barang atau jasa, yang dapat diberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani demi kelangsungan hidup manusia. Jadi saya ulangi ya, kebutuhan di sini itu dapat diartikan hasrat atau keinginan manusia untuk memenuhi dan menikmati. Menikmati apa? Menikmati barang atau jasa yang dapat diberikan kepuasannya bagi jasmani dan rohani. Untuk apa sih kok kita harus memiliki kepuasan jasmani dan rohani? Bagi atau demi kelangsungan hidup manusia. Nah, untuk kebutuhan masyarakat satu dengan yang lain itu kebutuhannya itu tidak sama, berbeda-beda. Sehingga di sini kebutuhan manusia ini tuh sangat beraneka ragam dan sifatnya ini tidak terbatas. Tidak terbatas artinya itu apabila terpenuhi kebutuhan yang satu, maka akan muncul lagi kebutuhan yang lainnya. Seperti itu. Nah, contoh kebutuhan tidak terbatas ini apa?
disebabkan oleh apa sih? Kok kebutuhan ini tuh sifatnya tidak terbatas? Nah, itu disebabkan oleh pertambahan penduduk, peningkatan tarif hidup atau biaya ini harga atau biaya itu semakin naik, terus perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi, terus juga disebabkan oleh perkembangan kebudayaan. Itu seperti itu. Nah, dari kebutuhan ini itu juga disebabkan oleh beberapa faktor. Faktornya dalam kebutuhan manusia ini apa? Kita lihat sama-sama ya. Nah, nih. Faktor penyebab kebutuhan manusia yang pertama ada pendidikan. Terus ada status sosial. Yang ketiga ada kepercayaan. Yang keempat ada penghasilan. Yang kelima ada kebudayaan. Yang keenam ada lingkungan. Yang ketujuh ada pekerjaan. Nah, jadi ada 7 faktor penyebab kebutuhan manusia. Itu faktornya. Di sisi lain juga faktor ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor lagi, ya kan? Jadi ini kan faktor penyebab kebutuhan. Nah, terus di sini juga ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu apa? Kita next ya ke selanjutnya. Nah, nih. Apa faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia? Yang pertama ada keadaan alam, agama dan kepercayaan. Yang ketiga ada adat istiadat, dan yang terakhir ada tingkat peradaban. Jadi untuk keadaan alam ini itu bisa disebut juga dengan tempat. Nah, di sini kan dikatakan kalau keadaan alam mengakibatkan perbedaan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Artinya di sini itu orang yang bertempat tinggal di daerah tropis dengan orang yang bertempat tinggal di daerah kutub itu memiliki perbedaan suhu. Kalau orang yang bertempat tinggal di daerah tropis itu mereka lebih membutuhkan pakaian yang lebih tipis. Karena apa? Karena di daerah tropis ini kan cuacanya kan panas. Jadi kalau mereka memakai pakaian yang tebal itu kurang cocok. Jadi mereka lebih menggunakan pakaian yang lebih tipis. Begitupun juga dengan orang yang tinggal di daerah kutub, mereka akan membutuhkan pakaian ini yang lebih tebal karena di sana itu cuacanya itu dingin. Namanya aja kutub, pastikan cuacanya lebih dingin gitu. Seperti itu. Jadi untuk keadaan alam di tempat satu dengan tempat yang lain itu berbeda. Begitupun juga dengan perekonomian mereka juga berbeda, terus cara mereka berpakaian juga berbeda, seperti itu. Terus yang kedua itu agama dan kepercayaan. Nah, di sini dikatakan kalau ajaran agama yang terdapat dapat mengakibatkan kebutuhan yang berbeda pula. Misalnya apa? Misalnya penganut agama Islam dilarang memakan babi karena agama Islam menganggap kalau babi itu haram. Tetapi kalau untuk agama Hindu itu mereka dilarang makan sapi karena sapi ini sebagai dewa, seperti itu. Nah, dengan hal itu maka ditunjukkan kalau masing-masing agama ini itu memerlukan alat pemenuhan kebutuhan tertentu, seperti itu. Nah, misalnya nih lagi pada menjelang Hari Raya Idul Fitri, kebutuhan ini khususnya untuk orang muslim ya, karena ini di Idul Fitri. Nah, kebutuhannya itu mereka memakai pakaian muslim.
akan meningkat tajam. Nah, beda dengan ketika hari raya Natal. Tiba-tiba orang Nasrani ini membutuhkan pohon Natal dan bingkisan-bingkisan Natal. Jadi artinya untuk agama dan kepercayaan ini, maka mereka ini tuh memiliki kepercayaan masing-masing. Kalau ya kan tadi yang saya sampaikan, kalau penganut agama Islam itu dilarang makan babi karena babi itu dianggapkan kalau binatangnya haram. Terus agama Hindu itu dilarang memakan daging sapi. Terus saat Idul Fitri ya, itu orang Muslim ini berbondong-bondong pasti memakai pakaian hijab gitu. Terus kalau untuk orang yang Nasrani itu pastinya kan identik dengan Natal, sehingga dia akan menghias pohon-pohon Natal dan kado-kado Natal seperti itu. Terus yang ketiga itu ada adat istiadat. Nah, adat istiadat ini tuh tradisi yang berlaku di masyarakat sangat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kenapa? Karena di sini suatu adat atau tradisi ini itu akan mempengaruhi baik perilaku maupun tujuan hidup kelompok masyarakat. Misalnya upacara perkawinan, terus pelaksanakan upacara antar daerah yang berbeda-beda, upacara pernikahan di Jawa Tengah dengan Sumatera Barat. Nah, salah satunya contoh adat istiadat ini yang di Toraja itu pernah kan teman saya tuh cerita, teman saya itu ada yang dari Toraja. Jadi mereka itu kalau ingin mengupacarakan orang mati, orang meninggal itu kan pastinya ada upacara. Nah, itu tuh mereka harus menyembelih kerbau sebanyak dua ekor kerbau itu harus disembelih. Itu sebagai upacara orang Toraja. Kalau di sini di Jawa kan kalau ada pemakaman itu kan sekedar kebaktian gitu. Tapi kalau di sana itu mereka mengadakan upacara itu kerbaunya itu dibelih gitu. Semisal kalau mereka itu belum bisa menyembelih kerbau, misal dari status sosialnya yang rada rendah, kan di sana harga kerbau itu mahal. Jadi mereka menyimpan jenazahnya ini itu di rumah adat mereka dulu. Kalau mereka sudah memiliki uang untuk melaksanakan upacara, baru mereka melaksanakan upacara, terus baru dilaksanakan pemakaman di tempat yang telah disediakan seperti itu. Itu adalah salah satu contoh adat istiadat yang di Toraja seperti itu. Terus yang terakhir itu ada tingkat peradaban. Nah, di sini makin tinggi peradaban suatu masyarakat, makin banyak kebutuhan dan makin tinggi pula kualitas atau mutu barang yang dibutuhkan. Jadi artinya di sini kalau kita peradaban masyarakat ini itu lebih tinggi, maka kebutuhan yang dibutuhkan pun juga semakin tinggi. Jadi artinya gini, kalau permintaannya itu semakin naik, jadi harga barangnya ini itu juga akan naik seperti itu. Terus kalau harganya itu naik, pastinya kan akan mendapatkan kualitas yang baik. Jadi intinya itu kalau Jawanya itu ada harga, ada rupa seperti itu. Itu dari faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Coba sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Oh ya, nanti kalau semisal ada yang kurang jelas, kalian bisa menanyakan lewat kolom komentar atau bisa lewat form diskusi kita di WA. Jangan japri ya, tapi nanti
tanyanya bisa lewat WA, terus nanti kita bisa diskusi sama-sama seperti itu. Oke, kalau nggak ada, kalau sudah dipahami, kita next ke selanjutnya. Nah, di sini kebutuhan juga memiliki beberapa jenis. Jenisnya diantaranya ada kebutuhan berdasarkan intensitas, terus ada kebutuhan berdasarkan bentuk dan sifat, ada kebutuhan berdasarkan subjek, terus ada kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya, dan yang terakhir ada kebutuhan berdasarkan wujud. Itu jenisnya itu dibedakan 5 jenis ya. Nah, oke, kita langsung bahas yang kebutuhan berdasarkan intensitasnya dulu. Kebutuhan berdasarkan intensitas di sini nanti ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Itu sudah tidak asing lagi ya buat kalian. Jadi kalian sudah pernah mendengar kebutuhan primer itu apa, kebutuhan sekunder itu apa, dan kebutuhan tersier itu apa. Nah, kalau kebutuhan primer di sini itu jadi kebutuhan yang kita gunakan sehari-hari. Kebutuhan yang kita perlukan sehari-hari. Di sini dikatakan kalau primer berasal dari kata primus yang berarti pertama. Jadi kebutuhan primer ini disebut juga dengan kebutuhan alamiah. Kenapa dikatakan sebagai alamiah? Karena kebutuhan ini itu berkaitan dengan kodrat kita sebagai manusia. Jadi kebutuhan primer itu kebutuhan yang paling utama. Misal kebutuhan apa yang paling utama? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal itu adalah salah satu contoh kebutuhan primer. Jadi kebutuhan yang kita butuhkan setiap hari. Semisal kalau kita tidak makan, efeknya apa? Nanti kita akan sakit. Efek kalau kita tidak minum, kita menunda minum, menunda makan, nanti kan akan berbahaya pada kebutuhan kita, kesehatan kita sehari-hari. Jadi ingat-ingatnya kalau kebutuhan primer itu kebutuhan yang paling utama. Contohnya makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Itu kebutuhan primer. Terus yang kedua itu ada kebutuhan sekunder. Nah, jadi kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Jadi kalau kebutuhan primer ini sudah terpenuhi, maka kita bisa memenuhi kebutuhan lainnya. Misal kebutuhan sekunder itu apa? Perabotan rumah, HP, radio, tas, pendidikan tuh. Jadi kalau kita sudah terpenuhi kebutuhan utamanya atau kebutuhan primernya, maka kita bisa memenuhi kebutuhan selanjutnya, kebutuhan sekunder. Misalnya tadi yang saya sebutkan tadi. Terus setelah kita memenuhi kebutuhan sekunder, maka kita ada yang namanya kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan tersier itu kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder ini terpenuhi dengan baik. Misalnya apa? Misal membeli rumah mewah, membeli perhiasan, membeli mobil, itu termasuk kebutuhan tersier. Kalau saya ulang lagi ya, kalau kebutuhan primer itu kebutuhan yang paling kita butuhkan, kebutuhan pokok. Terus kalau kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang setelah kebutuhan pokok ini itu terpenuhi. Kalau kebutuhan tersier itu kalau sudah terpenuhi dua-duanya, kebutuhan apa aja? Kebutuhan primer sama kebutuhan sekunder gitu. Itu
kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Terus tadi juga ada kebutuhan berdasarkan bentuk dan sifat. Nih, berdasarkan ini berdasarkan subjek dulu ya. Berdasarkan subjek itu ada dua, ada kebutuhan individual sama kebutuhan kolektif. Jadi di sini kebutuhan individual itu kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan seseorang secara individu. Jadi individu berarti artinya kebutuhan pribadi. Nah, contoh dari kebutuhan individual ini apa? Contohnya itu kebutuhan seseorang pelajar. Nah, seorang pelajar itu pastikan memerlukan buku gitu. Jadi itu termasuk kebutuhan individu. Kalau kebutuhan kolektif itu kebutuhan yang bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan umum atau orang banyak. Contohnya apa sih kebutuhan kolektif? Contohnya kebutuhan pakaian seragam bagi kelompok PAUD, kelompok ibu PKK. Jadi kalau individu itu kebutuhan pribadi kita, kalau kolektif itu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan secara umum atau kelompok, seperti itu. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu berdasarkan bentuk dan sifat. Bentuk dan sifat di sini nanti kebutuhan dibedakan menjadi dua, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nih, kebutuhan sorry. Di sini ini butuh yang berdasarkan bentuk dan sifat itu nanti dibedakan menjadi dua ya. Itu salah ya. Seharusnya kebutuhan jasmani sama kebutuhan rohani. Nah, kalau yang kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang diperlukan oleh fisik atau badan manusia agar dapat hidup secara baik dan layak ya. Contohnya apa? Contohnya itu ada olahraga, terus kesehatan badan. Kalau jasmani berarti kesehatan kita berhubungan dengan fisik dan kesehatan kita. Tetapi kalau untuk kebutuhan rohani itu kebutuhan yang dapat memberikan rasa puas pada jiwa, rohani dan perasaan seseorang. Contohnya apa kebutuhan rohani? Contohnya itu perhatian dari orang tua, terus rekreasi di tempat wisata, menjalankan ajaran agama dengan baik. Jadi kalau yang jasmani itu berhubungan dengan kesehatan dan jiwa kita, fisik kita. Kalau rohani itu berdasarkan kepuasan dari jiwa, rohani dan perasaan seseorang. Semisal nih, kalau kita jalan-jalan ke dusun Semilir, itu termasuk mana? Kebutuhan jasmani atau rohani? Itu termasuk kebutuhan rohani karena perasaan kita itu menjadi lebih senang, seperti itu. Next. Nah, berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, ini itu ada dua, kebutuhan material sama kebutuhan spiritual. Kalau untuk kebutuhan material itu kebutuhan berupa alat-alat yang dapat diraba, dilihat, dan mempunyai bentuk. Misalnya apa? Misalnya makan nasi dapat kita rasakan kenikmatannya.
terus minum air dapat menghilangkan rasa haus. Jadi bisa kita raba, lihat, dan mempunyai bentuk. Jadi kita bisa menikmatinya seperti itu. Kalau kebutuhan spiritual itu kebutuhan yang dihubungkan dengan benda-benda tidak terwujud. Misal, orang Islam bersembahyang di masjid, orang Kristen berdoanya di gereja, orang Buddha berdoa di wihara, orang Hindu berdoa di pura. Ini kebalikannya, kalau material itu bisa dilihat, diraba. Kalau yang spiritual itu bendanya ini tidak berwujud seperti itu. Nah, oke. Jadi itu tadi materi dari kebutuhan. Mungkin ada yang ditanyakan. Oh ya, tadi untuk jenis kebutuhan yang ada yang kelewatan ya, itu ada berdasarkan waktunya. Nah, berdasarkan waktunya itu dibedakan menjadi dua kebutuhan dibedakan menjadi dua, kebutuhan sekarang sama kebutuhan masa depan. Kalau kebutuhan sekarang itu bersifat mendesak. Kalau kebutuhan masa depan itu kebutuhan untuk masa depan kita. Jadi kebutuhan yang pemenuhinya masih dapat ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Misalnya untuk kebutuhan masa depan apa? Menabung. Itu adalah salah satu contoh kebutuhan masa depan. Kalau contoh dari kebutuhan sekarang itu, contohnya itu ada obat-obatan. Seperti itu contoh dari kebutuhan sekarang. Nah, oke, hari ini kita sudah belajar tentang kebutuhan. Jadi kalian sudah mengerti apa itu kebutuhan, terus faktor yang mempengaruhi itu apa aja. Tadi ada keadaan alam, agama dan kepercayaan, adat istiadat, dan tingkat peradaban. Terus jenis kebutuhan juga dibedakan menjadi 5. Itu berdasarkan intensitasnya, itu ada primer, sekunder, sama tersier. Terus kalau berdasarkan bentuk itu dibedakan menjadi 2, kebutuhan jasmani sama rohani. Terus untuk yang berdasarkan subjek itu dibedakan menjadi 2 juga. Yang pertama itu kebutuhan individual dan kebutuhan kolektif. Terus yang berdasarkan waktu itu dibedakan menjadi 2 juga. Itu ada kebutuhan sekarang sama kebutuhan masa depan. Nah, untuk yang berdasarkan wujud itu ada kebutuhan material sama kebutuhan spiritual. Nah, itu materi tidak jauh beda dari LKS kalian di halaman 7 sampai halaman 9. Nah, sekali lagi jika ada pertanyaan silahkan kalian bertanya, jangan malu-malu untuk bertanya, oke? Untuk bahan evaluasinya nanti saya kirimkan sebuah link, terus nanti kalian kerjakan. Itu nanti evaluasinya kita akan belajar kita evaluasi sambil bermain ya. Jadi kita belajar sambil bermain. Nah, itu nanti kita akan mengisi kayak teka-teki gitu ya. Jadi kita nanti akan mengerjakan soal teka-teki seperti itu. Oke, pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Saya mengharapkan kalian akan mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Oke, selamat belajar. Pesan saya, jangan malas-malasan, tetap semangat belajar meskipun di rumah, tapi semangat belajar kita tidak pudar. Oke, selamat siang dan selamat bertemu di lain waktu.